Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu dalam sapaan firman Tuhan, dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, kata berbahagia merupakan dambaan setiap orang. Karena itu apapun akan diperbuat orang agar berbahagia. Itulah sebabnya kata berbahagia selalu dikaitkan dengan mempunyai atau memiliki. Betapa sering kita temui kata-kata tersebut. Selamat berbahagia, demikian ucapan kepada orang yang akan melangsungkan pernikahan atau kepada orang yang meraih sesuatu, apakah jabatan atau tercapai apa yang dicita-citakan. Artinya berbahagia selalu berkaitan dengan kepunyaan. Entah seseorang memiliki harta, kekayaan, atau jabatan. Maka ukuran kebahagiaan adalah memiliki. Karena itu perlu kita lihat bagaimana Yesus membuat suatu formula kebahagiaan. Sebagaimana renungan hari ini yang berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, kata-kata ini merupakan bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan orang lain, yang terkenal dengan kata 8 ucapan berbahagia. Di mana pada zaman Yesus keadaan orang-orang sedang mengalami banyak hal akibat pelaksanaan hukum yang tidak jelas, apakah hukum yang diterapkan oleh pemuka agama atau pemerintah. Hukum dan kebenaran sudah hilang dari pijakannya karena hukum diperlakukan hanya demi kepentingan dan keinginan. Masyarakat terjebak dalam sistem yang tidak menentu. Keadilan seakan dipermainkan sesuai dengan kebutuhan yang pada akhirnya melahirkan sikap skeptis. Dan ketika Yesus memberitakan kebenaran yang sesungguhnya, orang-orang tertindas dan teraniaya seakan dibela. Perasaan keadilan mereka seakan terwakili. Oleh karena itu di mana Yesus berada, orang ramai selalu mengikutinya karena mereka seakan dibangunkan, harapan yang sudah lama mati seakan dihidupkan. Saudara-saudara, untuk menjaga agar orang banyak jangan terjebak dengan harapan yang keliru, di mana Yesus akan menjadi simbol perlawanan kepada penguasa, dan Yesus diharapkan untuk menjadi pahlawan pembela mereka. Itulah sebabnya Yesus memberi pengajaran sebagaimana renungan ini, karena memang Yesus datang bukan menjadi pahlawan melawan penguasa, tapi Yesus datang untuk mengalahkan seluruh kejahatan, keinginan, ambisi, ego, dan rasa angkuh. Yesus memberikan suatu pemaknaan tentang hidup, bukan untuk hanya memberi kesenangan. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, demikian kata Yesus. Bagaimana bisa berbahagia padahal dianiaya? Sulit bukan? Karena itu mari kita lihat dulu arti berbahagia. Yang pertama, kata berbahagia berarti senang, bersukacita. Agar dapat bersukacita itu harus mampu mensyukuri, bersyukur. Dari pemahaman ini kita dapat pahami apakah yang membuat kita senang atau bersukacita. Harta, jabatan, kekayaan, itu semua tidak akan pernah terpuaskan. Lalu apa yang membuat bersukacita? Yang kedua, kata berbahagia adalah suasana hati yang tidak dapat diucapkan. Sebagai contoh, ketika kita melihat panorama alam yang begitu menakjubkan, ada perasaan yang mengalir ke dalam hati dan pikiran, membuat hati dan jiwa senang dan tenang. Padahal tidak ada dapat yang kita miliki, hanya dapat kita nikmati. Itulah berbahagia. Dengan demikian orang yang berbahagia adalah orang yang mampu bersyukur setiap saat walaupun dalam situasi apapun, baik suka dan duka.
Kemudian orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menikmati dan menghayati apapun yang dihadapinya. Maka dari pemahaman ini, apa yang dimaksud berbahagia adalah orang yang dianiaya karena kebenaran. Itu artinya seseorang akan berbuat apapun demi tegaknya kebenaran, yang walaupun dia harus mengalami tantangan, dia tidak akan pernah mundur. Biarpun dia niaya sekalipun, dia tidak akan mau surut. Saudara-saudara, inilah tantangan pada zaman ini. Betapa sering kebenaran tidak ditegakkan karena takut akan ancaman. Kebenaran sering menjadi abu-abu karena takut akan tantangan. Inilah yang harus dikaji ulang, karena kebenaran sering dibenarkan walaupun salah, tetapi bisa benar karena sudah kebiasaan. Padahal Yesus berkata, katakan ya jika ya dan tidak jika tidak, kata Yesus. Maka dari itu jangan buat kebiasaan menjadi kebenaran, tetapi jadikanlah kebenaran menjadi kebiasaan. Sebab Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Amin.